dikabulkan hajat kita, apapun hajatnya, Amin. segala urusan kita, apapun Amin. maupun baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Terus kepada pemangku manaqib Prof. Hedi Sri Aim Saputra selalu diberikan keistiqomahan, sehat, Amin. pani, mudah segala urusannya, Amin. senantiasa dalam limpahan berkah karomah guru agung kita Hmm. semua. Amin ya rabbal Amin. alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anaba. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang artinya dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang bertobat kepadanya. Man anaba, itu adalah orang yang bertobat. Quran surat Ar-Ra'du ayat 27. Siapa orang yang kembali atau yang bertobat kepada Allah dalam ayat ini? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita membaca firman Allah ini, kadang-kadang kita salah dalam bunyinya. Tatpo, bukan tot. Ya. Huruf tak ketemu huruf to. Jadi tatpo. Ma'innu kulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Jadi, tadi sampaikan man anaba itu ialah orang yang senantiasa hatinya berzikir kepada Allah sehingga hati dia menjadi tentram. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka yang telah kembali kepada Allah. Makanya dalam kitab Pengersabah, kitab Pada Suhur, huruf alif pada bulan ini bermakna inabah. Inabah itu artinya kembali. Ya. Inabah. Makanya dulu di Suryalaya itu ada Inabah 1, Inabah 2, Inabah Putri gitu ya. Itu orang-orang yang sudah kembali atau orang-orang yang sudah tobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah kembali. Itu inabah huruf alif. Kembali kepada Allah inabah itu ya. Dalam kitabnya Pengersabah, wa ammal alifu awwalu fi hadza syahri al-inabah. Al-inabah itu berarti kembali kepada Allah.
Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka yang telah kembali kepada Allah itu. Siapa tadi? Man anaba. Orang yang sudah kembali, orang yang sudah bertobat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengikuti. Kalau kita belum kembali kepada Allah, diperintahkan untuk mengikuti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattabi sabila man anaba ilayya, summa ilayya marji'ukum." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Quran surat Luqman ayat 15. Berdasarkan firman Allah ini, dalam kitab pengesabah, pedosur, bulan-bulan yang lalu itu disebutkan bahwa ikut ya, itiba. Bulan lalu itu ada alif itu adalah itiba, ikut kepada orang yang tidak disebutkan di sini apakah dia nabi atau bukan gitu. Mengikuti orang yang sudah kembali kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah gitu. Walaupun dia bukan nabi. Gitu. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang yang sudah kembali kepadaku. Ikut. Quran surat Luqman ayat 15. Kita juga diperintah oleh Allah untuk kembali kepadanya. Gitu. Jadi bukan hanya ikut kepada orang yang sudah kembali, tapi kita sendiri juga diperintah oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsurun." Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kata pengesabah, inabah itu, kata pengesabah berarti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Atau bisa juga diartikan kata pengesabah berangkat dari segala sesuatu ya, atau meninggalkan sesuatu ya, menuju kepada segala yang memiliki segala sesuatu. Jadi singkat ceritanya, atau dari ya, ketergantungan kepada sesuatu selain Allah menuju ketergantungan hanya kepada Allah saja. Tuh. Nabah. Juga berarti berangkat dari kelalaian menuju kepada zikir. Jadi dari lupa kepada ingat kepada Allah. Dari ingat kepada selain Allah, ingat kepada hanya kepada Allah saja. Itu inabah itu. Atau dari kesedihan menuju kepada kebahagiaan. Atau juga dari penakut menjadi pemberani. Ya, berubah. Nah, kita hidup di dunia ini, Allah sudah menjadikan pasangan-pasangan. Jangan khawatir, jadi sudah ada pasangan-pasangannya, gitu ya. Kalau berbuat baik akan mendapatkan balasan baik, ya. Itu. Kalau berbuat buruk akan mendapatkan balasan buruk. Itu sudah begitu pasangannya. Kalau kita yakin, kalau kita berusaha, kita akan mendapatkan hasil, ya kan? Kalau kita beribadah, kita akan mendapatkan pahala. Itu sudah begitu. Jadi tidak perlu ragu atau apa kalau itu sudah pasangannya gitu. Kalau ada malam, ada siang, gitu. Pasangannya. Kalau buang air besar, ya, mohon maaf, buang air kecil. Pasangannya itu udah, gitu. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah pasangan-pasangan, gitu. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, apalagi itu adalah kebaikan, nah pasti akan ada balasannya kebaikan ini. Demikian juga kalau kita bekerja baik, maka akan mendapatkan reward, gitu. Ya, balasan yang baik juga. Pengertian kembali kepada Allah itu, kata Abah, bukan dengan kaki, ini yang paling penting nih, tapi menggunakan hati. Kalau dengan kaki, mustahil lah sampai kepada Allah. Nah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah tadi, berlari menuju Allah. Nah, berlari menuju Allah. Yang dimaksud di sini bukan kakinya yang berlari. Itulah makanya ketika kita tawaf,
Abah mengajarkan bukan dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata. Bukan begitu, tapi dengan zikir khafi. Nah, ternyata itu dalam sebuah hadis ya diterangkan. Oh, memang diperintahkannya itu untuk takzim ya, untuk ingat kepada hati yang tunduk kepada Allah. Ya. Justru diperbolehkan bersuara, itu diperbolehkan. Tapi sebenarnya perintahnya dalam hadisnya itu kita harus takzim itu, harus hati kita tunduk kepada Allah yang memiliki rumah ini gitu. Tuh. Makanya Abah mengajarkan kepada kita khusyuk untuk melaksanakan zikir khafi. Kenapa? Karena meskipun dengan berlari sekalipun, apalagi jalan-jalan atau jalan cepat gitu ya. Kalau tawaf itu kan 4 putaran pertama itu jalannya cepat tuh. Itu. Putaran terakhir melambat gitu. Memang dulu begitu perintahkan Nabi. Jadi ketika Nabi tawaf itu dulu di atas gunung seputaran Ka'bah itu kan, di gunung-gunung itu, di bukit-bukit itu diejek sama orang-orang kafir gitu. Tunjukkan bahwa kita tawafin penuh dengan semangat, gagah gitu. Meskipun dengan jalan cepat, sampai berlari sekalipun, ya, tidak akan sampai kepada Allah kalau hatinya tidak ada ingat kepada Allah. Itu seperti himar, muter aja di situ. Makanya yang populer sekarang, pengusaha sering menyampaikan, ibadah tawaf di Mekah, keliling. Kalau keliling sampai kemana? Ibadah sa'i, itu bolak-balik, dari Sofa ke Marwah. Kalau bolak-balik sampai kemana? Kalau di Arafah itu adalah wukuf, ngejedok, diem. Kalau diem sampai kemana? Ini sebenarnya eh, kiasan ya, bahwa semua ibadah itu mesti disertai dengan hadirnya kolbu. Gitu. Maka khusyuk itu hadir kolbi, ingat kepada Allah. Hudur kolbi, zikrullah. Itu khusyuk. Oleh karena itu, perintah larilah kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka segeralah kembali menaati Allah atau lari menuju Allah. Kata firru ilallah, bersegeralah atau berlarilah kepada Allah. Ini kata Abah dengan menggunakan hati. Hatinya yang selalu kembali. Itu. Lupa, kembali. Lupa, ingat. Lupa, ingat. Itu kembali terus. Gitu. Bahkan kalau kita lagi ingatnya kencang itu istilahnya, kalau bahasa saya itu ya, sampai capek zikir kopi gitu ya. Biasanya itu kalau saya naik pesawat itu full itu zikir hobinya gitu. Zikir hobi kok bisa capek ya. Zikir hobi itu nikmat gitu. Karena manakala hati sedang mengingat Allah, maka ia akan segera terbang kepada yang diingatnya dengan cepat ya. Kepada Allah dengan cepat. Bahkan disampaikan lebih cepat lagi daripada kilat yang menyambar. Lebih cepat lagi dari kilat yang menyambar. Lebih cepat lagi dari pandangan mata. Hati itu bila ingat kepadanya, maka jarak pun menjadi dekat, bahkan sangat dekat. Kecepatannya sebelum mata berkedip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin." Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Qala alladhi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40.
Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, berdasarkan perenungan, ya, perenungan dari membaca kitab pengesabah, kemudian mengingat firman Allah Azza wa Jalla, maka pada malam hari ini saya sampaikan bahwa zikir hobi itu adalah karomah. Jadi kita istiqomah itu lebih baik daripada karomah itu. Seribu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Dengan kita bisa berzikir kepada Allah, hati yang selalu kembali kepada Allah, hati yang selalu bersama dengan Allah, itu sudah berlimpahan karomah. Karena tadi ketika seorang ahli kitab berkata, Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Orang tersebut bukan nabi. Orang tersebut anak buahnya, ya. Muridnya Nabi Sulaiman. Atau jamaahnya Nabi Sulaiman. Atau pengikutnya Nabi Sulaiman. Mengatakan ketika itu jin ifrit, ya, berdiri. Aku akan membawakan singgasana itu sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk. Tapi ada orang yang ahli kitab di situ, orang alim, mengatakan, aku dari golongan manusia, aku yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis itu sebelum mata tuanku Baginda berkedip. Ini dalil bahwa seorang wali memiliki karomah. Seorang nabi memiliki mujizat, seorang wali memiliki karomah. Kalau tadi hati terbang menuju yang diingatnya secepat kilat, lebih cepat dari kilat, ya. Bahkan lebih cepat lagi dari sebelum mata berkedip. Nah, itu adalah karomah, maka zikir itu adalah karomah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.